Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Horas, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kami hari ini, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Ajari kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami, agar hari lepas hari, hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang sampai kepada kami. Karena kami percaya hanya firman Tuhanlah kekuatan dan penolong bagi kami, serta sumber hikmat untuk kami dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 65 ayat 5 dalam bahasa Batak Psalmen 65 ayat 5. Demikianlah dikatakan. Martua mahalak na pindelitmi, jala nilawasmi dumonok mangingaton akka alamanmi. Say pasabam ma rohanami binahen ni hinadinggan ni bagasmu. Jorom na badiay. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalanna, alai jahobado patotu lakana. Perjalanan hidup kita adalah misteri, tetapi misteri ini harus kita hadapi. Perjalanan kita hari lepas hari harus kita jalani, dan tentu setiap kita orang-orang yang beriman harus yakin dan percaya kita akan sampai tujuan. Amin. Tentu tujuan hidup kita adalah kekekalan. Tujuan hidup kita adalah kebahagiaan, di mana cita-cita setiap orang yang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kesaksian pemazmur akan berkat-berkat Allah yang dianugerahkan dalam kehidupannya. Dalam hal ini adalah Daud. Bagaimana Daud melewati hari-hari sulitnya, bagaimana Daud melewati hari-hari yang getir, yang pahit, yang penuh dengan ketakutan. Dan dia merasakan penyertaan Tuhan tak pernah berhenti dalam hidupnya. Jika dia melewati kesulitan, ketika dia melewati mara bahaya, bahkan ancaman kematian. Di dalam renungan kita pada hari ini, pemazmur menyaksikan kalau dari semua itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini yang harus kita imani. Untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam Amsal 16 ayat 9.
rohani jolma marsakap dalanna Tuhan Jehovah patotu lakana. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentu arah langkahnya. Artinya apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah skenario Allah yang diizinkan Tuhan kita lakonkan, kita jalani sesuai dengan peran kita. Lalu, apakah Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi? Oh tentu. Apakah mara bahaya Tuhan izinkan terjadi? Tentu. Semua itu diizinkan terjadi untuk mengukur kualitas hati, mengukur kualitas iman kita. Bagaimana iman kita bisa teruji jika kita tidak diperhadapkan dengan ujian-ujian kehidupan? Saudara-saudara, di dalam renungan-renungan saya berkali saya mengatakan ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita luput dari pergumulan. Tetapi dengan dekat dengan Tuhan, pergumulan yang datang akan tetap membuat kita merasa aman. Kenapa? Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, habis hujan pasti akan ada pelangi. Artinya, di balik atau sesudah berbagai-bagai pergumulan, masalah-masalah hidup yang kita jalani di dalam iman, yakinlah kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam renungan kita, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat diam di pelataranmu. Artinya, orang-orang yang dipilih dalam perkenanan Allah yang telah lulus dalam masa ujian, lulus atau dapat melewati pergumulan-pergumulan, merekalah akan menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Mereka akan diam di dalam pelataran Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah, dengan orang-orang yang percaya. Saudara, mari kita tetap teguh, tetap kuat, dan meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Baik. Yakin dan percayalah, segala sesuatu yang baik telah disiapkan oleh Tuhan. Jadi jika hari ini kita diizinkan melewati hal-hal yang kurang baik menurut pikiran kita harus percaya ada rencana baik Tuhan di dalamnya. Amin. Tuhanlah yang menolong dan yang menguatkan kita senantiasa untuk melewati hari-hari kita di bulan terakhir di tahun 2024 ini. Mari kita merefleksi kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun yang kita lewati sampai hari ini. Apa yang sudah kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Dan mari kita meneruskan dengan penuh semangat sukacita hal-hal baik yang sudah kita kerjakan selama ini. Dan yakin percayalah, Tuhan selalu menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya hikmat bagi kami semakin dipenuhi di dalam Roh Kudus. Dan iman kami semakin bertambah-tambah karena kebaikan dan kuasa Tuhan terus terjadi atas hidup kami. Sehingga kami dimampukan melewati hari-hari hidup kami, sekalipun ini tidak mudah kami jalani. Yakinkan dan percayalah kami Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam firman-Mu akan terus menolong dan menguatkan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan, kiranya kami mampu melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya setiap pekerjaan baik kami akan berhasil dan berbuah. Ampuni kami untuk setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Layakkan kami di hadapan-Mu dan biarlah kami terus mengarahkan hidup kami, membiarkan setiap rencana dan pekerjaan kami di dalam pemeliharaan kasih-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami hari ini dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.